kiamat kita kalau udah perang dunia ketiga. Tidak hanya negara-negara yang katakanlah berperang yang akan terkena dampak. Negara yang tidak terkena berperang itu juga terkena dampak. Trump itu membuat negara seperti Amerika Serikat ini itu sejajar dengan, mohon maaf katanya, Kongo. Wih, Nah, jelek sekali tuh. wah, hancur. Trump itu sudah menurunkan derajat dari Amerika Serikat. Banyak orang yang bilang jangan-jangan ini adalah situasi di mana Amerika akan runtuh sebagai sebuah negara adidaya. Tapi di sisi lain, mereka juga tahu bahwa di belakang demo-demo ini ada juga kekuatan Amerika. Ada kekuatan dari Israel. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama saya Belmondo Scorpio. Dan hari ini saya bersama Prof. Hikmahanto Juwana. Dosennya. Dosen saya di UI ini. Gimana kabar Prof? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Sehatnya orang tua tapi kan ya. Iya sih, tapi saya lihat olahraga terus Prof. Amin. Jadi badan tetap bugar. Dan belakangan memang Prof nih banyak dipanggil ke beberapa media. Karena memang lagi rame isu internasional. Iya. Dan yang belum berakhir sampai hari ini, itu adalah tingkah laku Amerika Serikat. Atau dalam tanda kutip Donald Trump. Betul. Kita mulai dari statementnya. Hmm. Yang membatasi hukum kata dia, itu adalah perilaku dia sendiri. Seberapa bahaya statement ini dan seberapa mengguncangnya dunia internasional atas kejadian ini? Coba Prof boleh cerita dulu. Wah, ini kalau ditanya seberapa bahaya, ini sangat bahaya pernyataan seperti itu. Karena apa? Memang kalau kita lihat yang namanya hukum internasional itu keberlakuannya tidak seperti hukum nasional. Saya selalu mengatakan, bayangkan kalau misalnya di ruang kelas gitu ya. Di ruang kelas tidak ada dosen. Oke. Ya kan? Itu kelas bisa chaos. Ya kan? Karena apa? Setiap orang yang ada di dalam kelas itu punya kepentingan mereka masing-masing. Nah, untuk supaya tidak terjadi chaos, maka bisa saja mereka yang ada di dalam kelas kita bersepakat, ya, bersepakat untuk membuat aturan. Oke, jam sekian sampai jam sekian orang belajar, jam sekian sampai sekian, oke, boleh nanti mendengarkan musik ini dan sebagainya, nanti balik lagi gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks hukum internasional itu seperti itu. Di kelas yang tidak ada dosen, yang masing-masing merasa bahwa saya ini punya kepentingan, saya ini berdaulat, saya tidak ada yang lebih tinggi daripada saya. Ada sih ketua kelas, tapi kan fungsinya sebagai koordinator aja. Lain kalau misalnya di dalam kelas itu dosen datang. Karena dosen bisa bilang, kalau kamu masih rame juga, saya keluarkan kamu. Kalau kamu masih rame juga, nilai kamu saya turunkan. Artinya apa? Dosen itu menjadi kalau dalam konteks suatu negara, dia menjadi pemerintahnya. Ada orang bersalah, ya kan? Saya udah buat aturan, kamu nggak boleh melakukan ini. Kamu melakukan juga, ada polisi yang menangkap. Maka namanya Kepolisian Republik Indonesia kan? Nanti yang menuntut Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bahkan pengadilan yang mengadili adalah berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Termasuk juga yang membina ya, kan itu di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Nah, itu dalam konteks seperti itu kalau kita bicara dalam hukum nasional, keberlakuan dari hukum nasional. Kalau misalnya Trump mengatakan bahwa udahlah kita singkirkan nih hukum internasional, ya kan? Bayangkan di dalam kelas itu, kalau misalnya ada satu orang yang kuat, ya katakanlah ototnya atau ekonominya, apalagi kalau sudah dia punya otot, dia punya kekuatan ekonomi. Yang lainnya ya ketar-ketir semua. Mana dong kesetaraan seperti ini? Bahkan kalau misalnya Trump mengatakan seperti itu, sama saja dia ingin mengembalikan dunia ini seperti pada masa zaman Kekaisaran Romawi. Karena pada waktu dulu Romawi itu sangat berkuasa sehingga yang namanya kerajaan-kerajaan tunduk pada Kekaisaran Romawi. Ini kan sama aja seperti ketika pemerintah pusat, katakanlah ya dalam konteks hukum nasional ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Ya semua kan pemerintah daerah harus tunduk dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah pusat. Nah tapi ketika Kekaisaran Romawi itu runtuh, ya, itu kan berarti
kerajaan-kerajaan. Sekarang dia bilang saya punya kedaulatan, saya punya kedaulatan. Dan bagaimana untuk menjaga ketertiban itu? Disitulah dibutuhkan hukum internasional. Jadi yang tadinya hubungan antar katakanlah Kekaisaran Romawi itu dengan negara-negara itu berdasarkan hukum administrasi negara. Sekarang dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi itu berlakulah hukum antar negara, hukum internasional. Nah ini yang kalau misalnya Trump ingin mendisregard, mengabaikan hukum internasional, ya berarti kan sama aja seperti Amerika Serikat ini seperti Kekaisaran Romawi. Semua harus tunduk pada dia. Inilah watak imperium nih ya. Iya, watak imperium. Dan kita sudah mengalami hal seperti itu. Kita merasa bahwa enggak, kita sebagai negara Indonesia nih harus merdeka. Dan ini kita gaungkan pada tahun 40-an, ya kan? Untuk menginspirasi banyak negara, baik itu di Asia, di Afrika, ya kan? Bahkan Presiden Soekarno ketika itu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang intinya adalah harus ada proses dekolonialisasi. Sekarang kalau misalnya kayak begini berarti kita kembali lagi kolonial. Bagi Indonesia terus terang kalau pemerintah mau dengan situasi seperti ini, waduh, udah salah besar menurut saya. Ya, seolah-olah semua harus tunduk pada keinginan dari Amerika Serikat. Tidak seharusnya seperti itu. Kan gini juga Prof, walaupun pada akhirnya Amerika Serikat memiliki sikap yang bagi mereka itu untuk menjaga keamanan nasional sehingga melanggar aturan-aturan internasional sehingga menangkap Maduro, menculiknya bersama istrinya, memasukkannya ke dalam penjara federal di New York gitu ya. Walaupun tingkah laku itu dilakukan, tidak ada satupun negara yang berani memberikan panis. Bahkan PBB juga nggak berani memberikan sikap. Karena Amerika dipandang memiliki kekuatan yang cukup besar gitu. Kan jadinya ya walaupun apapun yang dilakukan nggak ada yang berani kasih panis gitu. Negara-negara dunia juga pada akhirnya cuman mengecam via ngecamnya di atas kertas gitu ya. Nggak ada ancaman lain. Ini gimana Prof melihatnya? Jadi gini, kemarin itu ketika Amerika Serikat melakukan operasi untuk menciduk. Agresi militer. Nah, sebenarnya dia nggak bilang agresi militer. Oke. Kalau dari negara yang tidak setuju dengan tindakan Amerika, dia melakukan agresi militer karena dia menyerang kan gitu. Betul. Dan ini bertentangan dengan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang intinya mengatakan bahwa negara itu harus menahan diri dalam penggunaan ancaman dan penggunaan kekerasan terhadap wilayah teritorial negara lain. Jelas ini. Tapi kan kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Menlu Rubio, disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat di PBB pada hari Senin setelah pencidukan itu ya, itu dikatakan bahwa ini masalah penegakan hukum. Saya kaget, ya penegakan hukum. Saya langsung Google apa? Saya Google Rubio ini dia lulusan apa sih? Ternyata law school. Mati saya bilang. Waduh, saya bilang udahlah mahasiswa saya dari UIN yang hebat-hebat kalau mau belajar hukum nggak usah ke Amerika. Nanti malah jadi kayak Rubio semua ya kan? Ya kan? Karena apa? Dia bilang gini, penegakan hukum. As if seolah-olah Venezuela itu adalah salah satu negara bagian dari Amerika Serikat. Seolah-olah dia kena kontrak sosial undang-undang Amerika kan. Padahal kan kita tahu nih bagi mahasiswa yang belajar hukum internasional bahwa kedaulatan itu yang membatasi aparat penegak hukum melakukan kewenangannya. Kewenangan itu hanya bisa dilakukan di negaranya, di wilayah teritorialnya. Tapi kalau dia pergi ke negara lain, dia nggak punya kesaktian itu. Ya, mungkin Pak Rubio harus belajar dari orang Jawa. Itu dibilang katanya kalau udah lewat laut maka kesaktian hilang gitu kan. Nah, jadi kalau sudah lewat batas wilayah itu kewenangan dari otoritas atau aparat penegak hukum setempat. Nah, yang kita bisa lakukan kalau kita membutuhkan misalnya Maduro, Amerika Serikat membutuhkan Maduro, maka dia harus berkoordinasi dengan otoritas di Venezuela. Tolong tangkap, walaupun pasti nggak mau dong, iya kan? Dia bukan masyarakat biasa, dia presiden. Dia presiden. Lalu kita bilang, terus apa bedanya sama Perdana Menteri Netanyahu? Dia melakukan kejahatan di Gaza, melakukan genosida, dugaan genosida, sudah dikeluarkan arrest warrant oleh Mahkamah Kejahatan Internasional, ya kan? Arrest warrant ini tentu juga berlaku bagi kepolisian dari Israel. Pertanyaan kita, mau nggak Israel
polisi Israel itu mengirim Perdana Menteri Netanyahu, mau nggak Amerika Serikat atau setuju nggak Amerika Serikat kalau ada salah satu negara di kawasan itu menciduk dan kemudian membawa Netanyahu ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Jangan-jangan Trump bilang, oh nggak bisa itu. Karena apa? Lupakan hukum internasional, segala sesuatu moralitas saya lah yang menentukan. Wah, mana ada kayak begitu itu? Ya kan? Ini sudah meruntuhkan yang namanya hukum internasional. Jadi kembali ke alasan Rubio bahwa ini adalah proses penegakan hukum. Kalau itu proses penegakan hukum, harusnya ada proses ekstradisi. Kedua, dia tuh masih sitting president. Masih presiden yang berkuasa. Artinya apa? Dia punya imunitas. Kalau mau diadili di negara lain. Kalau diadili di negaranya, ya bisa. Ya, Tapi kalau misalnya di negara lain, di pengadilan negeri New York City gitu ya, itu, udah gila aja. Itu yang lucu, Prof. Hakimnya mengklarifikasi data. Kamu benar, Maduro. Gimana ceritanya dia punya data, dia presiden negara lain. Itulah. Ini kan lucu jadinya. Banget. Itu sampai ya kalau misalnya saya jadi dosen di Amerika Serikat berbagai universitas, malu kita. Karena apa? Dosen itu kadang-kadang menceramai kita nih negara-negara berkembang, mahasiswa negara berkembang itu kasih tahu ya sama negaramu, tunduk pada hukum internasional ini lain sebagainya. Sekarang mereka mau bilang apa sekarang? Ya kan? Nah, itu satu. Ya, yang kedua, kan negara nggak bisa apa-apa ya. Cuman diem aja ya. Nah, di sini gini ceritanya kalau yang ini. Kalau dalam konteks tadi satu kelas, itu kalau ada siswa yang dia udah ototnya kuat dan kemudian punya uang, gitu kan. Jadi kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Tapi ada juga yang lain, ya kan? Dan mereka ngerombol juga. Nah, cuman masalahnya gini, kalau mereka clash gitu ya, wah itu rame. Ya kalau berhadapan-hadapan. Artinya kalau Amerika Serikat ya menggunakan kekuatan mereka, kekuatan militer yang bisa menghentikan, itu bukan hukum internasional terus terang. Bukan juga katakanlah kekuatan lain, kecuali kekuatan yaitu tadi kekuatan militer, kekuatan ekonomi dari negara lain. Berhadapan-hadapan. Nah, dalam konteks masyarakat internasional sekarang ini, Amerika Serikat yang katakanlah punya kekuatan yang memadai, itu paling tidak hanya Cina dan Rusia. Nah, pertanyaannya adalah bagi Cina misalnya, apakah dia mau berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat? Kalau dia berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat, yang satu kirim senjata nuklir, yang satunya juga membalasnya juga dengan senjata nuklir. Ini yang namanya perang dunia ketiga bakalan terjadi. Kiamat kita kalau udah perang dunia ketiga. Tidak hanya negara-negara yang katakanlah berperang yang akan terkena dampak. Negara yang tidak terkena berperang itu juga terkena dampak. Maka saya melihat bahwa Cina itu sebagai negara yang mampu menghadapi Amerika Serikat atau Rusia itu tidak mau berhadapan-hadapan. Nah, yang dilakukan adalah dia menggunakan proksi. Ya. Proksinya siapa? Kalau misalnya rakyat Venezuela sekarang ini, Trump sih dengan bangga 300 menit yang dibutuhkan untuk menyerang, menciduk, ya kan? Tapi implikasinya sekarang nih ada masyarakat di Venezuela yang tidak terima dengan tindakan Amerika, dia melakukan sweeping terhadap orang yang punya kewarganegaraan Amerika, ya kan? Padahal belum tentu mereka ini bersalah. Mungkin aja mereka menentang tindakan dari Trump. Ini efek domino maksudnya ya? Ada efek domino yang tidak dipikirkan oleh Trump. Belum lagi kalau misalnya Cina akan membantu mereka ini ya dengan latihan perangnya lah atau dengan senjata dan lain sebagainya. Demikian juga kan Trump udah bilang setelah Venezuela nanti ya Kolombia, Kuba, Meksiko. Nah, dia memberikan ancaman. Memberikan ancaman, tapi kan Cina bisa datang, Rusia bisa datang. Jadi ini yang namanya perang proksi. Jadi tidak Cina dengan Amerika Serikat atau misalnya Rusia dengan Amerika Serikat, tapi melalui proksi-proksinya. Artinya apa? Banyak negara yang akan terlibat kalau misalnya perang seperti ini. Nah, itu yang bahaya menurut saya. Prof, ini juga nih Prof. Kita masih di Amerika Serikat. Banyak juga yang bilang begini. Amerika Serikat bisa melakukan itu karena mereka juga punya kepercayaan.
bahwa tiada kedaulatan tanpa teknologi yang canggih. Tiada kedaulatan tanpa kekuatan militer yang besar. Dan Amerika Serikat membuktikan itu lewat teknologinya, lewat militernya. Dan satu lagi, banyak juga yang bilang begini, ternyata percuma belajar demokrasi ke Amerika Serikat, percuma belajar hukum kayak Prof bilang tadi. Karena tidak ada arti pembelajaran yang dilakukan oleh negara yang katanya demokrasinya sudah dewasa. Karena mereka melakukan hal-hal yang keji. Salah satunya melanggar hukum internasional tadi. Dan bahkan Trump juga melakukan perintah untuk negara Amerika keluar dari berbagai macam organisasi internasional. Ini kan fenomena yang luar biasa nih. Negara semacam Amerika tuh banyak keluar dari organisasi-organisasi internasional karena dia merasa organisasi ini hanya mengganggu. Prof gimana melihatnya, Prof? Ini kalau kita ngelihat jangan bilang Amerika Serikat. Gimana tuh, Prof? Unit analisisnya adalah lebih bawah lagi, Apa yaitu tuh? presidennya. Karena tunggu dulu, kalau kita bicara Amerika Serikat, belum tentu semua rakyat Amerika Serikat mendukung, ya kan? Nah, tapi kan sekarang ini unit analisisnya bukan pada negaranya, tapi pada siapa yang mengendalikan negaranya. Dalam tanda kutip Donald Trump. Donald Trump, Oke. ya kan? Nah, banyak yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Kita punya kekuatan, kita punya teknologi, ya kita punya ekonomi yang besar gitu ya dan sebagainya, sehingga kita bisa mengenakan tarif ini dan sebagainya. Ya, tapi itu kan membuat Donald Trump sebagai pemimpin negara berkembang. Negara berkembang tuh cara berpikirnya kayak begitu dulu. Dulu ya, kalau sekarang banyak negara berkembang, nggak, kita harus patuh pada hukum internasional, kita harus menghormati HAM, demokrasi dan lain sebagainya. Tapi banyak yang mengatakan Trump itu membuat negara seperti Amerika Serikat ini itu sejajar dengan, mohon maaf katanya, Kongo. Nah, Jelek sekali tuh. wah, hancur. Dan banyak orang-orang Amerika yang menyesalkan. Ya, karena dulu dia menjadi seorang pemimpin yang disegani ya, bukan ditakuti, disegani oleh banyak negara. Dan sudah kelihatanlah predictability-nya tuh ya, kalau misalnya Amerika melakukan tindakan tuh pasti didukung oleh negara-negara sekutunya, Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Sekarang Trump bilang saya mau ambil Greenland. Emang negara-negara Eropa pada setuju? Dia bilang nggak bisa. Kalau perlu kita bubarkan nih NATO, ya kan? Pertahanan antar negara-negara Eropa dan Amerika Serikat udah selesai kita. Nah ini, ya kan? Ini yang saya nggak tahu ya apakah dipikirkan oleh Trump. Tapi yang saya sebenarnya permasalahkan itu adalah menteri-menterinya. Menteri luar negerinya Rubio, menteri pertahanannya sekarang namanya bukan menteri pertahanan, disebutnya sebagai Secretary of War, menteri perang. Gila nggak? Coba, ya kan? Padahal perang itu istilah yang dulu berlaku sebelum tahun 40-an. Ya, perang itu kan ofensif. Nah, setelah tahun 40-an orang bilang udah kita nggak mau lagi ada perang. Sehingga apa? Kita harusnya kalau perang itu terjadi kalau dia melakukan defensif. Ya, makanya semua menterinya disebut sebagai menteri pertahanan, kementerian. Dulu waktu di Indonesia sih kita juga sebutnya sebagai angkatan perang. Ya, menteri perang gitu kan. Memang, tetapi fenomena ini sudah berubah jadi pertahanan. Sekarang Amerika Serikat kembali lagi. Pete Hegseth ini kembali lagi, coba gimana itu? Nah, jadi ya Trump itu sudah menurunkan derajat dari Amerika Serikat. Banyak orang yang bilang jangan-jangan ini adalah situasi di mana Amerika akan runtuh sebagai sebuah negara adidaya. Ya kan pernah kita dengar Roman Empire betapa kuatnya runtuh, Ottoman Empire runtuh. Pokoknya suatu titik tertentu yang namanya kekuatan adidaya itu pasti akan jatuh. Tinggal jatuhnya itu kenapa? Ujungnya kalau saya lihat ya peristiwa-peristiwa itu ujungnya adalah siapa pemimpinnya. Ya, dulu zaman Romawi mungkin jatuh itu ya dipimpin oleh, karena perkawinan antar antar saudara itu kan katanya akan bisa menghasilkan anak yang punya keterbelakangan. Coba kalau jadi pemimpin dia punya keterbelakangan, dia tidak pandai, tidak wise, kayak apa? Bisa jatuh.
Nah ini mungkin juga rakyat Amerika ingin Amerika ini besar, diakui lagi dan lain sebagainya. Karena ada persaingan dengan Cina. Milih presiden yang kayak Trump ini, yang idenya how to make America great again. Nah itu yang kita lihat nih. How to make America great again, menurut Trump itu ya kita harus pakai kekuatan, kita harus pakai ini, tarif kenakan ekonomi karena kita kuat dan lain sebagainya. Tapi dia lupa bahwa dengan dia lakukan itu sebenarnya mendegradasi. Ada juga yang bilang begini, Prof. Apa yang sedang dilakukan Donald Trump sebenarnya sedang menunjukkan bahwa dia sedang frustasi. Sehingga dia tidak menggunakan cara-cara yang bijaksana dan wise. Salah satunya menciduk Maduro. Karena dia tahu akan menjadi masalah kalau misalnya pengelolaan minyak di Venezuela terhadap pasar domestik Amerika Serikat. Jadi karena dia frustasi, nggak berhasil bisnis B2B-nya, kita ciduk. Karena dia frustasi. Kalau saya sih frustrasinya bukan B2B-nya yang gagal. Gimana tuh? Frustrasinya sama Cina. Karena dia nggak bisa bersaing sama Cina. Betul. Ya kan secara ekonomi. Ya kan. Kenapa masalah minyak itu dipermasalahkan? Kalau Trump, Rubio bilang, kami banyak kok soal resources, minyak banyak kok. Tapi yang dia tidak rela itu adalah minyak Venezuela dijual ke Cina. Lalu kemudian Rusia yang dia juga punya banyak minyak, dia tidak bisa menjual ya ke banyak negara. Karena apa? Di-ban sama Eropa. Dan kalau misalnya Indonesia beli nih minyak dari Rusia dengan harga yang murah, nanti kita diceramain, kamu nih nggak punya moral. Ya, masa kamu membeli minyak dari negara yang menyerang negara lain? Nah, nanti dibilang kayak begitu. Ya kan akhirnya kita nggak beli minyak tuh. Nah, sehingga apa? Trump itu menghendaki bahwa minyak yang ada di Venezuela ini jangan dibeli oleh Cina dan jangan kalau Rusia kan ngirim itu ke Venezuela, dari Venezuela kirim kemana-mana. Iya. Kemudian juga termasuk salah satunya yang dikirim ke siapa? Ke Iran. Karena Iran di embargo. Iya betul. Kalau misalnya kapalnya itu berbendera Iran, itu nggak boleh dia ngangkut minyak tuh. Bisa dikejar sama kapal-kapal Amerika Serikat. Nah oleh karena itu Trump mengatakan bahwa ini harus keluar. Ya, itu kefrustrasian, dia nggak bisa mikir yang lain lah menghadapi Cina dan Rusia bahkan juga Iran. Akhirnya dilakukan seperti itu dan beliau mengatakan, menegaskan Monroe Doctrine. Intinya adalah kawasanmu, ya udah urusin aja sendiri kawasanmu. Kalau kawasanku, ya ini urusanku, ya kan? Karena kawasan di benua Amerika harusnya Amerika. Bahkan saya dengar itu Amerika punya ide membuat yang namanya, kan ada G7. Iya. Itu kan negara-negara maju lah katakanlah gitu yang di Eropa dan Amerika kan gitu kan. Termasuk Jepang gitu ya. Nah sekarang dibuat katanya G2. Gitu. G2 Amerika dan Cina dibagi aja kita katanya. Tapi kan Cina nggak mau. Kalau bisa Cina maunya juga G1. Ada sebenarnya semuanya juga punya kepentingan masing-masing. Punya kepentingan masing-masing dan ingin mendominasi dunia. Prof, saya juga mau nanya. Ini kaitannya masih dengan Amerika Serikat. Apakah ini juga bagian dari jangka efek atau efek dari lahirnya BRICS? Karena BRICS ini kan sesuatu kekuatan baru sebenarnya. Iya. Apakah ini juga bagian dari pertimbangan Trump untuk mengambil sikap macam-macam? Misalnya dominasi minyak dengan menangkap presiden Venezuela, mengambil Greenland dalam rangka untuk menjaga keamanan katanya. Apakah ada hubungannya sama BRICS ini? Kalau yang Venezuela, kalau menurut saya ada hubungannya sama BRICS. Karena apa? Karena kan Cina beli dari Venezuela, itu bayarnya nggak dolar, pakai uang yuan. Sehingga apa? Uang itu nggak bisa dibelanjakan ke Amerika kan? Iya betul. Belanjanya kemana? Ya ke Cina. Dan Cina apa yang nggak dimiliki? Ya kalau misalnya kita bandingkan dengan Amerika, sekarang Cina apapun, punya apa aja? Ya dia punya apa aja. Dan bahkan mungkin teknologinya akan lebih hebat gitu ya. Tesla aja bisa dikalahkan dengan mobil-mobil listriknya Cina. BYD yang baru itu. Jadi kalau menurut saya ada. Dan Trump mengatakan kalau sampai kemudian BRICS ini berhasil, terutama terkait dengan mata uang, wah ini akan merepotkan Amerika yang tadinya bisa mendominasi. Bayangkan ya, uang Amerika itu adalah satu-satunya uang yang dipergunakan di seluruh pelosok dunia dalam bertransaksi antar negara. Gak ada yang sekuat itu uang Amerika Serikat itu.
dolar Amerika Dolar Serikat. Amerika itu ya. Iya. Tapi kan dia tahu kalau misalnya ada pesaing, oh ini bahaya. Tapi dia nggak akan langsung menembak ke Cina. Pakai proksi kan gitu. Iya, pakai Jadi tangan Venezuela yang lain gitu pakai ya. tangan yang lain, seolah-olah memperingatkan gitu ya. Sekarang ini kemarin waktu sudah di take over, coba Trump bilang who runs the country katanya. Venezuela maksudnya kan. We are running the country. Coba ada pula negara, pemerintahan dari suatu negara menjalankan pemerintahan di negara tersebut. Rame itu ada foto dia kan. Order pertama, perintah pertama adalah apa? Pokoknya stop penjualan minyak ke 3 negara ini, Cina, Rusia dan Venezuela. Iran. Iran. Lalu kemudian dikomentari oleh pemerintah Cina. Ini kan kedaulatan negara. Terserah dong dia mau jual ke siapa. Kenapa Anda harus tutup-tutup seperti ini? Inilah. Cina lebih bagus sekali tawarannya terhadap Sekarang Venezuela ini dibanding Amerika ternyata memberikan apa? tawaran. Iya, Cina itu lebih beradab daripada Amerika Serikat. Orang melihatnya kayak begitu kan. Oke. Nah, kalau dulu kan Cina, wah kejam, orang ditusuk ini lain sebagainya, dibunuh. Sekarang berbalik nih, ya kan? Ini ya memang kalau jadi superpower ya seperti itu. Iya. Harus projecting image yang saya ini baik loh, saya ini patuh pada hukum internasional, saya ini begini. Nah, ini yang tidak terjadi sekarang di Amerika di bawah Presiden Trump. Ya, di bawah Presiden Trump. Jadi kalau kita lihat harus dari unit analisisnya itu Presiden Trump. Oke, ini juga kita pindah dari Amerika Serikat kepada organisasi internasional itu PBB. Ya. Nih, ngapain nih organisasi ini sekarang nih? Ini kok kayak nggak terjadi apa-apa dunia ini? Kenapa PBB begini gitu? Gini misalnya, kalau udah masalah agresi dari satu negara ke negara lain, pasti dibahasnya di Dewan Keamanan PBB. Iya. Pada waktu itu Venezuela kan itu terjadinya kira-kira hari apa ya? Pokoknya menjelang hari libur ya, belum hari Senin. Venezuela presiden yang menggantikan Maduro sebagai pelaksana tugas mengatakan bahwa kita akan bahas ini di Dewan Keamanan PBB. Karena Dewan Keamanan itu kalau misalnya masalah keamanan, perdamaian internasional, ya itulah tupoksinya dia. Iya. Dibawa ke sana, ya kan? Lalu disampaikan, nih Amerika Serikat begini. Amerika Serikat dubes PBB-nya, dubes Amerika Serikat untuk PBB bilang, ini kan masalah penegakan hukum, ya kan? Terus kalau misalnya ada resolusi yang mau dibuat dan itu mengutuk Amerika Serikat, Amerika bilang, saya ini punya hak veto. Kalau saya veto mau apa kamu? Itu veto lagi, itu hak itu lagi tabrakannya. Iya. Bagaimana coba? Iya kan? Iya. Jadi nggak fair juga, kecuali kalau misalnya di dalam charter PBB itu mengatakan kalau ada negara yang punya veto, itu kalau ada ambil keputusan yang berkaitan dengan negara ini, dia harus nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu kan masih bisa kan gitu. Tapi juga Perancis sama Inggris saya lihat ya, dia bilang dia tahu ini secara hukum internasional salah si Amerika ini. Tapi pada waktu itu dia nggak mengatakan itu urusan Amerika untuk menentukan justifikasi alasan pembenar untuk melakukan itu. Yang penting bagi kami adalah rakyat Venezuela sekarang terbebas dari diktator. Pemerintahan yang otoriter. Jadi seolah-olah membenarkan, condoning gitu ya. Membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah sementara kalau Cina dan Rusia pasti mengecam. Nah kalau misalnya split kayak begitu, yang namanya resolusi untuk mengutuk Amerika Serikat nggak akan pernah terjadi. Yang namanya hukum internasional jadinya omong kosong kalau begitu cara pikirnya kan? Ya pasti. Ya kan kalau misalnya di ruang kelas, kembali saya cerita di ruang kelas, semua bilang ngapain kita buat patuhi aturan-aturan, karena ketika kita membuat aturan di ruang kelas itu, kalau nggak ada dosen ya, nggak ada guru, maka dasarnya adalah kesepakatan. Tapi kalau misalnya ada dosen, pemerintah, ada pemerintahan dunia, itu dasarnya adalah apa yang saya katakan itu hukum, misalnya gitu ya, dan semua harus taati. Kalau ada yang tidak mentaati, saya punya enforcement, penegakan terhadap mereka ini. Nah, tapi kalau misalnya di kelas yang tadi nggak ada dosen, lalu mereka menyepakati, tiba-tiba kesepakatan aturan yang disepakati itu, kemudian ada satu, pokoknya saya nggak mau ikut. Ya, yang lain bilang, ya sudah kalau kamu nggak ikut, saya juga nggak mau ikut, gitu kan? Akhirnya apa? Kembali ke chaos, anarki. Iya. Kecuali Amerika Serikat mau tampil sebagai guru sekarang, sebagai dosen. Nah, saya yang mendikte kamu ya. Awas kalau misalnya kamu ini. Nah, misalnya seperti itu. Prof, ini juga Prof. Kalau Amerika saja berhasil menculik Presiden Venezuela, sebenarnya negara-negara dunia itu juga khawatir kalau
mereka juga bisa diculik sebenarnya. Bisa. Karena nggak ada aturan, lu mau pakai aturan apapun, hasilnya juga akan bilang hak veto yang berkuasa di sana. Yeah. PBB jadinya macam nompong. Karena ya jangankan Venezuela, mohon maaf, Indonesia juga bisa diculik, jangan presidennya. Iya. Kalau kita melanggar apa yang dikendaki oleh Amerika Serikat dalam tanda kutip Donald Trump. Iya. Kan begitu, Prof. Jadi gini, kalau dari sisi Amerika, prinsipnya sekarang ini dia mau di mana ada pemerintahan yang menentang dia, saya ganti. Nah, kalau dulu caranya masih sopan. Gimana tuh sopan tuh, Nah, Prof? sopannya misalnya siapa yang punya anti terhadap pemerintahan yang sah. Iya. Ya, misalnya kayak Iran sekarang gini kan, Iya. kan di demo. Iya. Udah kasih aja, bakar-bakar, kasih nanti senjata, kasih ini. Supaya apa? Ujungnya nanti mereka turun. Tapi ingat ya, ini nggak hanya terjadi di Iran nih kalau kayak gitu ya Amerika. Iya. Pada waktu dulu Nah. dari Bung Karno ke Pak Harto itu ada keterlibatan dari CIA. Oh, Karena Bung Karno pada waktu itu katanya, wah sudah mulai dekat sama Beijing, porosnya ke Rusia, gitu kan. Amerika kan khawatir. Pada waktu itu kan perang dingin. iya. Pilihannya adalah kamu jadi negara yang liberal atau negara komunis. Nah, pada waktu itu mungkin Amerika lihat, ini kalau Indonesia jatuh, Filipina bisa jatuh ke komunis, kemudian Singapura jatuh komunis dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu ada kesempatan. Waktu itu Angkatan Darat nggak setuju dengan Partai Komunis dan lain sebagainya. Ya udah dibantu. Ya kan? Terjadi pergantian itu kan. Nah, tapi kalau sekarang Trump itu melakukannya secara brutal. Nyata-nyata gitu loh. Kayak misalnya ngambil pemerintahannya, ya kan? Lalu kemudian dia munculkan pemerintahan bonekanya. Ya itu yang sekarang ini wakil presiden yang jadi pelaksana tugas. Nah, kalau dulu zamannya siapa Bush senior, mungkin Bush junior, bahkan zamannya Obama gitu. Itu ada yang dikenal sebagai Arab Spring. Arab Spring itu bagaimana mengganti pemerintahan yang hostile ke Amerika Serikat dirubah. Apakah itu di Libya misalnya Gaddafi dijatuhkan, Saddam Hussein dijatuhkan, kan gitu kan. Pola-polanya seperti itu tuh. Polanya seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin Trump akan pakai kekerasan. Ya, regime change itu. Nah, kalau udah terjadi regime change ini, semacam jaminan bahwa tidak terjadi misalnya Latin America Spring. Kalau kemarin kan Arab Spring di Arab, sekarang Latin America Spring. Nanti bisa-bisa di European Spring. Asia. Nanti jangan-jangan di Asia, jangan lagi nanti di Indonesia. Mana kedaulatan kita kalau udah kayak begitu? Ya, sekarang ini kalau kita lihat di Teheran, di Iran, itu kan ada demo besar-besaran kan. Walaupun ada yang mengatakan enggak ada demo, ada yang mengatakan udah sampai ada demo, sampai 1.000 orang meninggal dan sebagainya. Masyarakat internasional itu dalam posisi yang galau, awkward. Kenapa? Di satu sisi, kalau misalnya pemerintah Iran menggunakan kekerasan ya untuk meredam demo ini, bahkan bisa memunculkan korban jiwa, pasti mereka bilang wah ini nggak benar, ini nggak sesuai dengan human rights. Tapi di sisi lain, mereka juga tahu bahwa di belakang demo-demo ini ada juga kekuatan Amerika. Ada kekuatan dari Israel untuk menjatuhkan rezim yang sekarang ini dan digantikan oleh Reza Pahlavi yang merupakan anak dari Shah Iran. Nah, pada waktu Iran itu dipimpin oleh Shah Iran, itu hubungan baik dengan Amerika Serikat. Pro Amerika lah. Pro Amerika. Kemudian dia punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi sekarang setelah tahun 79 ya diganti sama pemerintahan mullah ini, Ayatollah ini, maka akan berubah. Hubungan tidak baik dengan Amerika, lalu hubungan dengan Israel diputus, sudah. Terus kemudian mereka katakanlah membiayai proksi-proksi seperti Hamas, Hezbollah, kemudian Houthi untuk melawan Israel. Dan sekarang ini diduga Iran itu mempunyai senjata nuklir. Pertanyaannya adalah senjata nuklir ini akan dilepas kemana? Kalau misalnya di negara Timur Tengah, satu-satunya adalah ke Israel. Iya, betul. Dan itu Israel yang sangat khawatir. Sehingga apa? Dia akan setuju kalau terjadi perubahan pemerintahan. Ya saya masih ingat tuh Prof yang kemarin
ketika Israel melakukan serangan ke Iran sekali, Hmm. Iran bereaksi. Dikirimlah ratusan rudal ke Israel, Israel yang angkat tangan, "Ya udah kita gencatan senjata," katanya. Karena ternyata Iran sekuat itu. Iya. Nah ini yang Trump tuh harus hati-hati. Kalau Trump masih berpikir cara ya melakukan regime change itu seperti Venezuela ke Iran, dia akan menemui banyak masalah. Karena bukan tidak mungkin kalau misalnya ternyata benar Iran mempunyai senjata nuklir, itu akan dilepas senjata nuklir itu gak ke Amerika Serikat, ke Israel. Ya kan? Nah, kalau udah senjata nuklir yang bermain, Israel juga nggak terima kan, pasti akan nyerang lagi. Paling tidak di kawasan itu udah mulai terjadi perang dunia ketiga. Tapi masih skala di kawasan. Belum lagi kalau misalnya sudah Rusia atau Cina masuk, ya kan, Amerika juga ini saling serang, wah udah. Itu yang namanya perang dunia itu semakin nyata gitu ya, perang dunia ketiga ini. Ini juga pertanyaan Prof. Kalau kita tarik konteks negara-negara ini kepada konteks hubungan sosial manusia dengan manusia yang lain, kalau misalnya nih ada satu kelompok gitu ya, terus ada satu orang yang merasa dirinya jago sekali, terus saking dia merasa dirinya jago, dengan senang hati dia bisa memukul orang. Tapi kalau dalam konteks sosial, orang yang gede satu orang ini kan bisa aja digebuk rame-rame kan, Prof? Misalnya, ini orang banyak tingkah nih, udah kita gebuk aja deh katanya. Digebuk gitu. Konteksnya ke negara ini, apakah Amerika punya chance untuk digebuk juga sama negara-negara berkembang ini karena tingkah laku yang semacam ini, Prof? Karena organisasi internasional tadi hukum nggak jalan, mainnya gebuk perang tadi, gimana, Prof? Ya bisa jadi. Jadi kalau istilah Amerika itu mereka membuat namanya coalition of the willing. Tapi untuk melawan Irak kan gitu kan. Nah sekarang bukannya nggak mungkin coalition of the willing untuk melawan Amerika Serikat. Tapi saya rasa negara-negara nggak seberani itu. Karena mereka tahu kalau misalnya udah kayak begini dan dihadapi oleh Amerika Serikat yang punya senjata nuklir, mereka akan bilang ini nggak worth it. Ketika pajaknya dinaikin aja negara-negara ini langsung memelas ke Amerika kan. Iya. Ini kalau dilawan itu istilahnya menang jadi abu, ini jadi arak, apalah itu kan ada kan istilah kayak begitu kan. Nah, jadi mereka tidak akan melakukan itu. Tapi yang sekarang mungkin dilakukan adalah kalau di kalangan mereka-mereka yang religius hanya bisa berdoa. Biar Tuhan menyelesaikan Trump. Nomor satu. Biar cepat aja nih orang. Kita nggak tahu lah. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendorong rakyat Amerika sebetulnya. Karena di tangan rakyat Amerika Trump itu masih bisa survive atau tidak. Ya, peristiwa di Minnesota ya kan, yang ada ICE yang menembak seorang wanita, Rene Good itu membuat rakyat Amerika benci sama Trump. Tapi Trump juga punya strategi karena sebentar lagi ini kan akan ada pemilu untuk menentukan anggota Kongres. Nah, dia yang takutkan itu adalah kalau anggota Kongres itu didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Demokrat akan melakukan impeachment terhadap dia. Trump Republikan, iya betul. Republik. Nah, oleh karena itu sekarang Trump bilang, pokoknya ya ada orang-orang Somalia kita keluarin dari Amerika. Nah ini kan untuk orang-orang Amerika yang ya dari Partai Republik atau yang merasa bahwa dengan Trump kita bisa membuat Amerika besar lagi, itu setuju. Nah kita lihat nih swing votersnya itu larinya kemana nanti. Kalau lebih banyak ternyata mendukung Trump ya nggak akan terjadi. Bagaimana menurunkan Trump? Karena apa? Sekali lagi unit analisis kita jangan Amerikanya. Sekarang masalahnya adalah di presidennya Trump ini, gitu kan? Seperti itu. Jadi masalah-masalah dunia ini terjadi hanya karena satu orang yang bernama Donald Trump ini. Donald Trump. Nah, mungkin bisa dihadapi oleh Kim Jong Un kali. Atau diatasi dengan ya pemilu lagi di Amerika Serikat. Ya Demokrat naik. Walaupun banyak yang bilang gini juga, Prof. Amerika itu mau Demokrat mau Republikan dua-duanya watak imperium kok. Cuman dengan cara satu yang hard selling, satu yang soft selling. Soft selling menggunakan hukum internasional dan sebagainya kan. Ya kalau misalnya seperti itu ya memang kita bisa mengerti kalau yang itu. Tapi kalau misalnya yang hard selling ini gitu ya, kayak Trump itu kan dia pelaku bisnis. Wah, langsung bilang saya call-nya tinggi, jedet gitu kan.
Wah, sana nawarnya apa? Nanti di negonya seperti apa? Ya kita tahu running a country like a businessman. Oke. Tapi ini nggak bisa terjadi sebenarnya. You cannot run a country as if it is a business commodity. Nggak bisa. Ya, harusnya nggak boleh dilakukan seperti itu. Nah, karena ada kalau misalnya masalah negara ini kan banyak aspek lah yang harus diperhatikan. Oke, kita geser lagi. Tadi udah Amerika, PBB dan negara sekitar. Kita kembali ke negara kita. Kita kembali ke negara Indonesia yang hari ini sebenarnya di era Pak Prabowo, dominasi luar negeri yang dilakukan Pak Prabowo cukup sering, cukup intens. Bahkan Pak Prabowo juga mengambil sikap terakhir masuk organisasi Bridge. Kita ingat betul Prof, ketika beliau datang ke Beijing saat itu, Agustus akhir, kita lagi demo besar-besaran. Kalau kita tarik semua cerita ini, betul aja mungkin ada asing saat itu. Karena Prabowo foto gagah-gagahan kan, di sampingnya ada Xi Jinping, ada Putin, ada Kim Jong-un. Wah ini kan luar biasa sekali. Dan Pak Prabowo banyak mengambil sikap yang saya nggak tahu apakah sikap ini akan mengganggu Amerika atau tidak. Tapi gimana Prof menilai sikap Pak Prabowo di dunia internasional hari ini? Ya, kalau soal hari ini beliau nggak seaktif kayak kemarin-kemarin kan. Lagi kalem Prof, lagi hati-hati kata orang. Ya saya nggak tahu lah ya. Tapi kan tadinya saya berpikir gini, Gimana? kalau setelah Amerika Serikat menyerang Venezuela, itu kan banyak negara buat pernyataan sikap mereka masing-masing. Kalau saya lihat Singapura, Malaysia, karena mereka Singapura terutama karena negara kecil, bisa di Venezuela kan juga kan? Bukan hal sulit Singapura itu. Iya. Terus kemudian Malaysia itu mengutuk apa yang dilakukan oleh Trump. Keras. Iya keras. Tapi pemerintah kita dia posisinya adalah tidak membenarkan, tapi juga tidak menyalahkan, tidak menghukum. Saya baca itu tulisannya itu 2 paragraf itu kan. Nah, iya kan? Cuman kalau misalnya tidak membenarkan, ada kata-kata jangan dijadikan presiden, ya kan? Karena mungkin pemerintah tahu bahwa ini kan Kuba, Meksiko dan Kolombia akan next in line, kan gitu ya. Tapi juga tidak membenarkan karena walaupun nggak sebut Amerika, harusnya negara bertindak sesuai dengan hukum internasional. Kemudian diingatkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang tadi saya cerita bahwa negara harus menahan diri. Nah pertanyaannya waktu itu saya pikir kenapa ya seperti ini. Tapi saya mendukung sikap pemerintah ini. Kenapa saya dukung? Karena saya berpikir bahwa Bapak Presiden itu akan menjadi tanda kutip mediator, peace broker. Ya. Sehingga apa? Beliau itu bisa melakukan shuttle diplomacy, lari ke sana, lari ke Trump, lari ke Venezuela, mungkin ke ini dan sebagainya, untuk mengatakan oke, kita deeskalasi ya konflik bersenjata ini. Karena ini akan membahayakan banyak negara. Bahkan menjadi perang dunia ketiga, dan yang paling terkena itu pasti negara-negara seperti negara berkembang. Bahkan yang di bawah negara berkembang. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi Pak Prabowo ini sebenarnya sedang mengambil posisi untuk menjadi peace broker negara-negara kira-kira seperti ini. itu. Makanya sikapnya itu nggak mengejudge atau bahkan membenarkan tengah-tengah aja deh. Betul. Gitu ya. Karena coba ya bayangkan pada waktu Ukraina ya menyerang Rusia menyerang Ukraina. Pada waktu itu posisi kita itu di Majelis Umum PBB kita menjadi sponsornya Amerika Serikat untuk mengutuk Rusia. Ya kan? Waktu itu saya agak ngomel-ngomel, ngapain kita ikut-ikut? Katanya politik luar negeri bebas aktif gitu kan. Harusnya kalau menurut saya jangan mengutuk Rusia. Kenapa? Bayangkan pada waktu itu kan Pak Jokowi mencoba untuk meredakan ya. Datanglah ke Zelensky, datanglah ke Putin kan gitu kan. Kan Putin bisa aja bilang, Indonesia ngapain kamu ke sini? Bukannya kamu udah mengutuk saya kan gitu kan? Iya. Nah ini tentu tidak terulang pada kasus Venezuela sekarang ini. Ya karena sebagai peace broker, jangan sampai kita menghukum mengatakan, wah ini Amerika Serikat salah dan kemudian kita kutuk. Tapi kita ketemu sama Presiden Amerika, Donald Trump. Apalagi gayanya kayak begitu, Donald Trump. Nanti kasihan Bapak Presiden kita kan. Dia bilang, bukannya kamu kemarin udah ngutuk saya, ngapain kamu datang-datang ke sini? Ya kan? Nah, saya berpikir seperti itu. Tapi sampai hari ini, kok saya nggak melihat ya Bapak Presiden
engage dengan masalah-masalah internasional. Iya, Memang iya. ada masalah dalam negeri ya. Nggak seperti Masalah di bencana. awal-awal masa pemerintahan yang cukup aktif Betul, ke berbagai negara untuk menjalin silaturahmi. betul. Belakangan karena ada kasus ini, beliau cukup berhati-hati mungkin ya pilihan kata kita, atau sedikit menghindar. Iya. Walaupun Prof membaca mungkin ingin menjadi peace broker. Iya. Tapi apakah sikap semacam ini menjadi hal yang biasa saja Prof bagi Indonesia? Maksud saya gini, kan yang bisa menjadi peace broker bukan hanya Indonesia. Mhm, Banyak negara lain betul. yang punya kemampuan yang mungkin lebih daripada kita dari segi militer atau apapun untuk menjadi peace broker. Kenapa itu ada di Indonesia tuh? Hal menjadi peace broker ini, Prof? Karena politik luar negeri yang kita jalankan adalah bebas aktif. Sekarang kalau misalnya kita lihat nih, setelah kejadian Venezuela, itu dua kubu di antara negara-negara ini. Negara-negara yang mengutuk, ya Malaysia, Rusia, ya Iran. Ini dan grup mengutuk nih ya. yang mengutuk. Oke. Ada yang seolah-olah membenarkan tindakan ini, Iya. ya kan? Inggris, Prancis, Ini NATO dan kawan-kawan lah. mungkin seperti itu NATO dan kawan-kawan. Walaupun sekarang mereka berpikir dua kali karena apa? Greenland kan? Denmark udah buat statement juga. Buat statement kayak begitu. Nah, dalam situasi misalnya yang terbelah itu, pertanyaannya siapa yang jadi peace broker ini? Ya, kalau bukan kita, mungkin negara-negara ini memang membutuhkan Indonesia, you should play your role, ya. Dan itu yang akan mengangkat derajat Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan, ya kan? Tapi harus ada keaktifan dari Bapak Presiden tentunya, karena Indonesia ini kan nggak abstrak. Indonesia itu kan abstrak, jadi harus dikonkretkan dengan wujud dari siapa orangnya, Presiden yang harus melakukan ini. Nah itu kita bisa bilang ini kan bebas aktif, karena apa? Kita nggak mengutuk, ya, karena ya kita lihat nih apakah benar Maduro ini akan dipersalahkan terlibat dalam narkoterorisme. Sebelum ada putusan itu masih kan presumption of innocence gitu kan. Yeah. Masih belum Amerika yang salah atau Maduro yang salah, kita masih belum tahu nih. Tapi juga kita tidak membenarkan tindakan Amerika Serikat itu, karena kalau itu yang terus terjadi, wah bahaya juga, semua negara bisa dibegitukan oleh Amerika Serikat termasuk kita Indonesia. Iya. Oke. Terima kasih banyak Prof Hikmahanto atas banyak analisanya tentang Amerika, dalam hal ini Donald Trump, tentang PBB, tentang Indonesia. Tapi pertanyaan terakhir saya adalah, seberapa yakin perang dunia ketiga akan terjadi? Karena banyak yang bilang sebentar lagi perang akan terjadi. Berikan saya analisa seberapa mungkin perang dunia ketiga bakal terjadi, Prof. Karena banyak yang melanggar hukum internasional. Ya, kalau yang melanggar hukum internasional kan Trump, yang mengabaikan kan. Kalau negara lain masih punya kepercayaan, masih terhadap punya hukum moral lah. Iya, masih punya moral, dan saya yakin bahwa walaupun kita tidak suka dengan hukum internasional karena banyak juga kepentingan negara-negara maju yang ada di dalam situ gitu ya. Sekarang ini kan negara-negara berkembang berupaya untuk membuat hukum internasional itu punya nilai yang universal, tidak hanya negara-negara barat. Tapi terlepas dari itu, bahwa hukum internasional itu penting, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa cepat ini kita sampai perang dunia ketiga? Ini rasa-rasanya mudah-mudahan enggak, tapi akan terjadi karena Timur Tengah tuh enggak sekondusif itu. Ya, saya nggak bisa jawab, Oke. ya seberapa cepat, karena saya bukan Analisa penayang gitu ya, bisa meramal. Ya. Tapi yang saya ingin sampaikan Dari kacamata sejarah dah, Prof, gimana? Apakah dulu kan mungkin perang terjadi karena banyak melanggar kesepakatan bersama kan? ya, bahkan masalah lokal aja sih sebenarnya. Ya. Tapi 3 hal yang Oke. bisa cepat atau tidak itu tergantung dari 3 hal. Apa tuh, Prof? Bagaimana reaksi rakyat Amerika? Kalau mereka masih mendukung Trump sebagai presiden, semakin dekat, Oke. ya kan? Ini rakyat Amerika juga menjadi penentu nih. Jadi penentu, paling penentu di samping Tuhan tadi yang saya Oke. cerita, ya kan? Iya. Yang kedua, bagaimana reaksi dari negara-negara sekutu Amerika Serikat? Karena ini jadi penting nih, negara-negara sekutu ini. Iya. Kalau mereka masih terus membenarkan tindakan Amerika Serikat, ya, maka semakin dekat nih perang dunia ketiga. Karena apa? Karena negara-negara seperti Cina, Rusia dan lain sebagainya, ya kan,
mereka itu nggak bisa sama-sama ngebuk. Tadi kan ada kata-kata sama-sama ngebuk nih yang satu ini kan. Iya, sama-sama gebuk si pahlawan kesiangan ini. Ini kan mengisolasi sebenarnya. Anda boleh kuat tapi sendirian aja sana, gitu kan. Nah, jadi bagaimana reaksi dari negara-negara ini? Dan terakhir, kalau saya lihat, ya ini bergantung dari menteri yang ada di sekeliling Donald Trump. Karena apa? Menteri-menteri ini punya dua mata pedang nih. Dia bisa membuat Trump sadar bahwa apa yang dilakukan kayaknya salah nih. Kita tidak akan membuat Amerika great again dengan cara seperti ini. Atau yang kedua, fungsi sebagai minyak tanah, membakar, tambah meludup gitu. Ya. Menteri itu penting. Jadi kalau menteri itu cuma ABS, asal Bapak senang, itu yang akan membuat pemimpin jadi terhalusinasi bahwa apa yang dia buat itu udah benar. Karena yang namanya pemimpin itu ya, di level presiden itu, mungkin dia sudah tidak in touch dengan masyarakat. Kalaupun in touch dengan masyarakat untuk beberapa hal saja, dia tidak lahir dari rakyat. Gitu kan? Karena apa? Sudah menyendiri kan? Udah jauh. Ya, kalau bayangkan kalau kita jadi presiden gitu ya, itu mungkin di ruangan ini kedinginan aja, sendirian aja. Kecuali kalau ada menteri datang, kita ini dan lain sebagainya, kan gitu. Karena menteri-menteri inilah yang membisikkan Donald Trump untuk apa yang dilakukan selanjutnya. Dan bisa juga menteri-menteri itu, Pak Presiden jangan nonton TV yang ini ya. Kan paling nggak seneng tuh kalau CNN. Tapi kalau Fox News, oh ya nih, wah ini kayak bakar-bakar terus kan gitu kan. Betul. Jadi ini yang sangat penting nih, sangat strategis para menteri-menteri ini. Nah jadi kalau misalnya para menteri ini terus memberikan minyak kepada Presiden Trump untuk kita lakukan ini tanpa memberikan pertimbangan. Ini uangnya dari mana? Emang Amerika Serikat sekarang kaya raya, dia banyak utang. Memang sekarang militernya merasa, saya kepake nih, saya bisa melakukan ini, melakukan itu. Tapi ingat, mereka juga harus memberikan makan kepada rakyatnya. Di meja ini apa? Ya, nah ini yang menteri-menteri itu harus punya peran yang sangat penting. Jadi 3 hal itulah. Oke. Terima kasih banyak Prof. Hikmahanto. Sama-sama Bel. Atas waktunya dan diskusinya hari ini. Saya bangga nih sama Bel nih karena mahasiswa saya udah kayak begini kan. Kita pun diwawancara nih. Biar nambah pengetahuan Prof. Mantap. Oke, terima kasih banyak Prof. Senang. Terima kasih banyak juga penonton Retorika Show. Sampai jumpa.